Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Today we are going to learn lesson 11. I am going to Lampung by ship. Aku akan pergi ke Lampung dengan kapal. In this lesson you will study how to ask for and give opinions. Bagaimana untuk meminta dan memberikan opini, public places, tempat-tempat umum, the simple future tense, tenses yang menyatakan atau menerangkan kegiatan yang belum terjadi atau kegiatan di masa yang akan datang. Let's see the question first. Number 1, what can you see in the picture? Apa yang bisa kamu lihat di gambar? 2, where can you find ships? Di mana kamu bisa menemukan kapal? 3, have you ever traveled by ship? Pernahkah kamu berwisata menggunakan kapal? Itu jawabannya bergantung pada kamu sendiri ya. Lalu di sini ada contoh-contoh kalimat yang menggunakan simple future tense. Let's see the first. Zainab is going to Bandung by bus. Zainab akan pergi ke Bandung naik bis. Nah, itu Zainab belum pergi ya, baru akan pergi ke Bandung yang akan datang. Lalu Juki is going to Surabaya by plane. Juki akan pergi ke Surabaya dengan pesawat. Ipah is going to Lampung by ship. Ipah akan pergi ke Lampung dengan kapal atau naik kapal. Mamat is going to Monas by car. Mamat akan pergi ke Monas dengan naik mobil. Mimin is going to school on foot. Mimin akan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Students of grade 5 are going to the National Monument by Transjakarta. Pelajar kelas 5 akan pergi ke Monas naik Transjakarta. Lalu di sini ada dialog. Ini tentang meminta dan memberikan opini. Kita lihat yang pertama ya. What do you think about taking the train to go to Bogor? Menurutmu gimana kalau naik kereta ke Bogor? Itu dia nanya opini ya. Lalu Mamat jawab, that's a good idea. Nah, ini memberikan opini. Wah, ide yang bagus gitu. Lalu Zainab bilang, what do you think of my new dress, Mumun? Bagaimana menurutmu tentang gaun baruku, Mumun? I think it's pretty. Menurutku itu cantik. Nah, ini dia meminta pendapat. Lalu kemudian Mumun memberikan pendapat. Sama juga untuk dialog selanjutnya. What do you think of my new bicycle, Zainab? Menurutmu gimana nih sepeda baruku, Zainab? I think it's cool. Menurutku itu keren. How do you think about the comedy show? Bagaimana menurutmu tentang pertunjukan komedi ini? I think it's funny. Menurutku ini lucu. And then, okay, this is your task. Tugasnya bagian D. Coba kamu membuat kalimat pertanyaan yang meminta pendapat, ya. Yang menanyakan pendapat. 1, 2, 3. Okay. Sekarang kita lihat bagian E. Transportation is the movement of humans, animals, and goods from one location to another. Transportasi adalah pergerakan manusia, binatang, dan barang-barang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Modes of transport include air. Jenis-jenis transportasi itu meliputi air apa? Udara, land, daratan, bisa juga rail, and road. Ini rel ya, rel yang ada jalurnya, lalu road yang ada di jalanan, road itu jalan, water, air, and space, dan luar angkasa. To use public transportation, untuk menggunakan transportasi publik, we have to go to a bus station. Kita harus pergi ke stasiun bis, bus stop, tempat pemberhentian bis, train station, stasiun kereta, airport, bandara, or port atau pelabuhan. It depends on what kind of transportation we want to use. Tergantung pada jenis transportasi apa yang ingin kita gunakan. Ada bus stop sign. Ini ya, tempat pemberhentian bis ya, ini tandanya. Have you ever seen this sign? Pernahkah kamu melihat tanda ini?
This is a bus stop sign. Ini adalah tanda pemberhentian bis. A bus stop is a place where buses stop for passengers to board or alight from a bus. Tempat pemberhentian bis adalah tempat di mana bis-bis itu berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dari bis. A bus stop is the place where we can get off buses safely while ensuring the safety of people and cars on the street. Pemberhentian bis adalah tempat di mana kita bisa turun dengan aman. Nah, sementara juga memastikan keamanan orang-orang dan mobil-mobil yang ada di jalan. Lalu bus stop atau shelter, ini adalah halte ya, gambarnya ini. Why do we have to wait for the bus at the bus shelter? Kenapa sih kita harus menunggu bis itu di halte bis? Drivers should not violate traffic regulations. Pengemudi seharusnya tidak melanggar peraturan lalu lintas. Drivers cannot drop passengers off outside of the designated stopping areas. Pengemudi atau sopir tidak boleh menurunkan penumpang di luar area pemberhentian yang ditunjuk. Jadi nggak boleh nurunin penumpang di sembarang tempat gitu ya. Lalu bus station. A bus station is a place where buses stop to pick up and drop off passengers. Stasiun bis adalah tempat di mana bis-bis itu berhenti untuk menaikkan, mengangkut penumpang, dan menurunkan penumpang. A bus station is larger than a bus stop. Stasiun bis itu lebih luas daripada tempat pemberhentian bis. One of bus stations in Jakarta is Tanjung Priok Bus Station. Salah satu stasiun bis di Jakarta adalah stasiun bis Tanjung Priok. The Tanjung Priok Bus Station is located on Jalan Taman Tanjung, Tanjung Priok, North, Jakarta. Letaknya di sini ya. Some bus stations are terminal stations. Beberapa stasiun bis adalah stasiun terminal. Which means, yang berarti that it is the final destination of the route. Itu adalah tujuan akhir dari rutenya. Other stations are called transfer stations. Ada stasiun lainnya yang disebut stasiun transfer, which is where the routes continue, di mana rute itu masih berkelanjutan. Jadi cuma melewati aja, dia berhenti sementara lalu jalan lagi. Selanjutnya, oke, ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab ya. Number 1, what is a bus station? Jawabannya ini berdasarkan teks yang tadi kita baca ya. It is a place where buses stop to pick up and drop off passengers. Lalu number 2, what is a bus stop? It is a place where buses stop for passengers to board or alight from a bus. 3, can a bus stop anywhere? No, it cannot. Lalu teks selanjutnya, a train station or a railway station is a railway facility or area where trains regularly stop to load or unload passengers. Stasiun kereta adalah area atau tempat di mana kereta-kereta biasanya berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Stations usually have staff ticket sales offices. Stasiun biasanya memiliki kantor untuk penjualan tiket. Yang ada orangnya, ada staffnya ya. Automated ticket machines, mesin-mesin penjual tiket otomatis, or both, atau keduanya. Many stations include shops or convenience store. Banyak stasiun-stasiun yang memiliki toko serbada atau toko-toko di dalamnya. Larger stations usually have restaurant facilities. Stasiun yang lebih besar, yang lebih luas, biasanya memiliki fasilitas restoran. Other station facilities may include toilets. Nah, ada lagi fasilitas-fasilitas stasiun yang lainnya, termasuk toilet, luggage storage, penyimpanan bagasi, lost and found, tempat untuk barang hilang ya, departures and arrival boards, papan keberangkatan dan papan kedatangan, luggage carts, itu yang untuk mengangkut bagasi ya, yang semacam gerobak gitu,
waiting rooms, ruang tunggu, bus bays, tempat bis, dan car parks, tempat parkir mobil. Kita lihat pertanyaan yang pertama. What is a train station? Jawabannya dari sini ya. It is an area where trains regularly stop to load or unload passengers. Number 2. What is the other name of a train station? Railway station. 3. What are the facilities in a train station? Restaurant, toilets, luggage storage, etc. And then the next text, it's about Gambir train station. There are 3 main railways in Jakarta. Ada 3 stasiun kereta yang utama di Jakarta. They are Gambir train station, ada stasiun kereta Gambir, Pasar Senen train station, and Jatinegara train station. These stations, stasiun-stasiun kereta ini, connect Jakarta with other cities, menghubungkan Jakarta dengan kota-kota lainnya. Gambir train station has a strategic location and various train routes. Stasiun kereta Gambir memiliki lokasi yang strategis dan rute kereta yang bermacam-macam. It is located on Jalan Merdeka, on Jalan Medan Merdeka Timur, number 1, Gambir, Central, Jakarta. It is located on the east side of the National Monument. Letaknya ada di bagian timur dari Monumen Nasional. There are automatic check-in facilities and boarding pass printing in Gambir train station. Ada juga fasilitas untuk check-in otomatis dan juga untuk mencetak boarding pass di stasiun Gambir. Nah, kita lihat ini pernyataan yang kita harus menentukan true or false ya. Number 1, a train is one mode of land transportation. Kereta adalah salah satu transportasi darat. True. 2, there are 2 railway stations in Jakarta, Pasar Senen train station and Gambir train station. Jawabannya false, karena di teksnya ada 3 main railways ya. Ada 3, bukan ada 2. Lalu number 3, Gambir train station is in West Jakarta. Stasiun Gambir ada di Jakarta Barat. False ya, karena ada di Jakarta Central, di Central Jakarta. Jakarta Pusat ya. Oke. Di sini ada kalimat dengan beberapa gambar ya. Our train destination is Tanah Abang. Tujuan kereta kami adalah Tanah Abang. The schedule says the train will arrive at 8 o'clock. Dalam schedule ini, dalam jadwal ini, dikatakan bahwa kereta akan tiba jam 8 tepat. Please drop me off at the train station. Tolong turunkan aku di stasiun kereta. Lalu di sini juga ada kalimat yang harus kita jodohkan ya dengan gambar. Yang pertama, order train ticket. Nih, pesan tiket di sini ya, di mesin otomatis. Lalu tap the ticket. Di tap tiketnya. Board the train car. Baru deh naik keretanya. Agak banyak nih ya teksnya. Mudah-mudahan gak bosan nih. Tanjung Priuk Port, Pelabuhan Tanjung Priuk. A port is a facility at the end of a sea. Pelabuhan adalah fasilitas yang berada di akhir lautan, river, or lake. Ports receive ships and move cargo and passenger goods into them. Pelabuhan itu menerima kapal-kapal dan perpindahan kargo dan juga penumpang and passenger goods dan barang-barang penumpang untuk masuk ke pelabuhan itu. One of the ports in Jakarta is Tanjung Priuk Port. Salah satu pelabuhan di Jakarta adalah Pelabuhan Tanjung Priuk. Tanjung Priuk Port is the largest and busiest port in Indonesia. Tanjung Priuk itu adalah pelabuhan yang terbesar dan tersibuk yang ada di Indonesia. It is located in Tanjung Priuk, North Jakarta. Lalu, Soekarno-Hatta International Airport, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta International Airport is serving the Greater Jakarta area on the island of Java in Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu melayani Greater Area Jakarta, itu maksudnya area Jabodetabek ya.
di Pulau Jawa di Indonesia. It is named after the first president and vice presidents of Indonesia. Dinamakan setelah atau dengan nama presiden pertama dan wakil presiden Indonesia, Soekarno and Muhammad Hatta. The airport is located in Benda. Lokasinya di mana? Di Benda, Tangerang, 20 km northwest of Central Jakarta. Oke, lalu terakhir, ini gampang ya tugasnya, bagian M. Tugasnya hanya sedikit ya, cuma pembahasannya aja agak banyak. Bagian M, coba kamu pahami sendiri, lalu kamu jodohkan bagian pink dengan bagian yang biru. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.